Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Selamat datang kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika kita. Kali ini Bapak lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 2 tentang fisika modern atau sering juga disebut dengan fisika kuantum. Oke, dalam fisika modern kali ini kita akan membahas 3 materi utama, yaitu foton, efek fotolistrik, dan efek Compton. Jadi untuk materi ini Bapak jadikan 2 sesi ya. Sesi pertama kita akan membahas foton dan efek fotolistrik, kemudian sesi kedua nanti tentang efek Compton. Jadi pertama kita mulai dengan membahas tentang foton terlebih dahulu. Sebelum memahami foton, kalian perlu memahami dulu konsep dari radiasi benda. Jadi semakin besar temperatur benda, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Begitu juga sebaliknya. Jadi berdasarkan grafik dapat dilihat semakin ke atas, jadi intensitas radiasi semakin besar, kemudian ini adalah panjang gelombangnya semakin panjang ya. Dapat dilihat pada grafik suatu gelombang elektromagnetik yang suhunya, yang merah suhunya berarti dalam 6000 Kelvin ya, sementara yang biru adalah 4000 Kelvin. Jadi suhu yang merah lebih tinggi, otomatis intensitas atau radiasinya akan lebih besar dari gelombang yang ada garis yang berwarna biru karena suhunya lebih kecil, yang 4000 Kelvin. Nah, berdasarkan hasil dari grafik tersebut, Max Planck juga dapat menjelaskan fakta dengan menggunakan model osilator harmonik untuk menjelaskan konsep ini. Dan tiap osilator harmonik itu mempunyai energi listrik, yaitu E sama dengan NH kali F, di mana H ini adalah konstanta Planck yang besarnya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 joules count, atau kalau jadikan elektron volt count itu menjadi 4,14 dikali 10 pangkat min 15. Sementara M itu adalah bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak sudah carikan kalian animasi terkait maksud dari model osilator harmonik dari Max Planck terkait dengan persamaan E sama dengan N dikali H dikali F. Permukaan benda hitam tersusun atas atom-atom. Ketika permukaan ini memiliki temperatur lebih dari 0 Kelvin, atom-atom akan bergetar dengan frekuensi tertentu. Pada akhir tahun 1900, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang sangat radikal. Karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat saat itu. Menurut Planck, energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskrit atau diskontinu, yaitu berupa paket energi yang besarnya E sama dengan NHF, di mana N adalah bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. F adalah frekuensi getaran atom, dan H adalah konstanta Planck besarnya 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 joule second. Jika suatu atom menyerap suatu paket energi, maka energinya bertambah sebesar Hf. Dan sebaliknya, jika memancarkan satu paket energi, maka energi atom akan berkurang sebesar Hf. Gagasan Max Planck ini baru menyangkut permukaan benda hitam saja. Kemudian Albert Einstein memperluasnya menjadi lebih luas, yang dengan menggunakan teori kuantum menyatakan bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton. Berdasarkan animasi yang sudah kita saksikan tadi menunjukkan bahwa teori Planck masih belum sempurna, kemudian Einstein menyempurnakannya dengan mengusulkan bahwa radiasi elektromagnetik itu perlu dipandang sebagai kumpulan paket energi atau kuanta, atau sering juga disebut dengan kuantum. Nah, masing-masing paket energi tersebut akan membawa energi E sebesar H dikali F, atau E sama dengan H dikali C per lambda, karena F itu bisa dicari dengan C per lambda. Ini sama dengan persamaan kita ketika mempelajari gelombang cahaya di kelas 11 ya. F sama dengan V per lambda. Jadi kita membahas gelombang dalam kecepatan cahaya, maka kecepatannya diganti dengan C saja langsung. Nah, kuanta energi radiasi elektromagnetik ini juga sering disebut dengan foton. Jadi itu paket-paket energi itu berupa foton nanti ya. Selanjutnya adalah efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat dari disinari oleh radiasi gelombang elektromagnetik atau berupa cahaya ya. Jadi radiasi ini membawa energi-energi foton, kemudian energi tersebut diserap oleh elektron yang ada di permukaan logam, sehingga elektron tersebut bisa terlepas. Nah, ketika terlepas, ini dia akan memiliki energi kinetik karena dia bergerak, otomatis dia memiliki energi kinetik. Nah, energi foton yang diserap ini oleh elektron itu besarnya H dikali F, sementara energi kinetik ketika dia terlepas bisa kalian cari dengan EK sama dengan energi fotonnya dikurangi dengan energi dari ambang logamnya itu sendiri. Nah, proses atau ilustrasi efek fotolistrik biasanya menggunakan sebuah tabung ruang hampa berisi kutub negatif katoda dan kutub positif anoda.
sehingga proses terlepasnya elektron dari kutub katoda menuju anoda itu akan terlihat aliran elektron yang menimbulkan arus listrik nantinya. Silakan kalian saksikan ilustrasi dari percobaan efek listrik berikut ini. Cahaya dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang logam ditembakkan pada emitter. Cahaya dalam kondisi ini dianggap sebagai partikel atau dikenal sebagai foton. Nah, setiap elektron menyerap energi foton sehingga energi elektron melebihi energi ambang logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Energi sisa yang dimiliki elektron kemudian digunakan untuk bergerak dari emitter ke kolektor atau dikenal sebagai energi kinetik elektron. Elektron yang berpindah dari emitter ke kolektor berperan menjadikan rangkaian yang awalnya terbuka menjadi tertutup sehingga timbul arus. Nah, besar energi kinetik elektron itu sama dengan energi foton dikurangi dengan energi ambang logam. Jika kita lihat grafik hubungan energi kinetik elektron terhadap frekuensi cahaya, maka dapat dilihat bahwa semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan, energi kinetik elektron akan semakin membesar. Oke, berdasarkan ilustrasi dari efek fotoelektrik tersebut dapat Bapak simpulkan sedikit bahwa semakin besar frekuensi foton, maka menyebabkan semakin besar juga energi kinetik elektron ketika terlepas. Sehingga di sini jelas berbanding lurus ya, frekuensi dari foton dengan energi kinetiknya. Jadi semakin besar frekuensi, energi kinetiknya semakin besar. Kemudian di sini besaran terkait dengan frekuensi ambang. Jadi HF0 ini sering disebut dengan fungsi kerja logam atau dilambangkan dengan W0. Jadi W0 adalah H dikali F0 ya. Sehingga persamaannya bisa juga dituliskan EK sama dengan HF energi foton dikurangi fungsi kerja logam W0. Dan berdasarkan semua pemaparan terkait efek fotolistrik, jadi dapat disimpulkan secara terjadi efek fotolistrik yang pertama, frekuensi cahaya harus lebih besar dari frekuensi ambang logam. Jadi jelas frekuensi dari foton ketika menyinari harus lebih besar dari frekuensi logam itu sendiri agar bisa elektron di logam itu terlepas. Kemudian yang kedua, panjang gelombang cahaya harus lebih kecil dari panjang gelombang logam. Ya jelas karena frekuensi dengan panjang gelombang kan berbanding terbalik. Jadi kalau frekuensi cahaya lebih besar, otomatis panjang gelombang cahaya harus lebih kecil. Itu kesimpulan dari hubungan frekuensi dengan panjang gelombang ya. Kemudian yang ketiga, energi foton harus lebih besar dari fungsi kerja logam. Jadi jelas energi foton HF ini harus lebih besar dari HF0. Kalau ini lebih kecil, maka nilainya akan menjadi minus. Jadi energi kinetiknya tersebut tidak bisa membuat dia terlepas dari permukaan logam karena nilai energi kinetiknya minus. Terdapat beberapa catatan yang perlu kalian pahami ya nanti untuk tambahan efek fotolistrik. Nah, di sini aliran elektron dari katoda ke anoda dalam sel fotolistrik yang tadi ilustrasi efek fotolistrik ya, dapat dihentikan dengan membalik polaritas baterai. Polaritas itu artinya kutubnya. Jadi kutub dari negatif ke positif, nah positif ini diganti dengan kutub negatif. Otomatis elektron yang menuju anoda ini sudah menjadi kutub negatif, dia tidak akan bisa menuju anoda. Negatif dengan negatif kan tolak menolak, sehingga dia akan terhenti di sana. Sehingga sering disebut dengan potensial henti. Jadi proses tersebut sering disebut dengan potensial henti. Nah, di mana hubungan antara energi kinetik elektron dengan potensial henti, di mana EK sama dengan E dikali V0. E ini adalah massa dari elektron. Nah, catatan yang penting juga ini sering muncul di soal-soal UTBK ya. Jadi intensitas cahaya itu dari foton yang menyinari logam itu tidak akan mempengaruhi energi kinetik elektron ya. Yang mempengaruhi itu adalah frekuensi cahaya dan panjang gelombang cahaya. Jadi intensitas tidak mempengaruhi energi kinetik elektron. Namun, intensitas tersebut mempengaruhi jumlah elektron yang terlepas. Itu saja tambahan dari Bapak terkait dengan efek fotolistrik. Untuk selanjutnya agar kalian lebih memahami efek fotolistrik, Bapak berikan sebuah contoh soal di mana sebuah logam natrium memiliki frekuensi ambang 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian berapakah besar potensial penghenti saat disinari dengan cahaya yang frekuensinya 6 kali 10 pangkat 14. Dari soal terlihat frekuensi cahaya yang menyinari lebih besar dari frekuensi ambang logam. Jadi otomatis akan terjadi efek fotolistrik sehingga berlaku persamaan EK sama dengan HF dikurangi HF0. Nah, karena yang ditanyakan adalah potensial penghenti, otomatis EK ini kita rubah menjadi E dikali V0 berdasarkan catatan Bapak yang tadi ya. Jadi E adalah massa elektron, V0 adalah potensial penghenti.
Kemudian untuk mempermudah perhitungan, kemudian ini kan kebetulan ada H sama, jadi H ini bisa kita keluarkan. Jadi yang di dalam kurung adalah F dikurangi F0. Dan yang ditanyakan adalah P0, potensial penghenti, otomatis E ini harus disingkirkan dengan cara dikali silang aja ya, sehingga dikali tidak jadi bagi ya. Jadi H F min F0 dibagi E. Inilah persamaan yang digunakan untuk menemukan besar potensial penghentinya. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya, di mana H konstan tablang besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian frekuensi cahayanya adalah 6 kali 10 pangkat 14 dikurangi frekuensi ambang logam 4,4 ya kali 10 pangkat 14, dan massa elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini wajib kalian tahu ya, massa elektron. Kebetulan pangkat di sini sudah sama, 14 sama 14, otomatis proses pengurangan ini diperbolehkan ya. Jadi 6 dikurangi 4,4 itu hasilnya 1,6. Nah, 1,6 di bawah juga 1,6, ini proses pembagian, jadi bisa kita coret ya. Kemudian hasilnya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 14 dikali 10 pangkat ini min 19 naik menjadi plus 19 ya. Jadi 14 ditambah 19 menjadi 33, otomatis min 34 ditambah 33 menjadi 10 pangkat minus 1 ya. Jadi 6,6 kali 10 pangkat minus 1, jadi 6,6 dibagi 10, hasilnya adalah 0,66 Joule. Oke, demikian pemaparan Bapak terkait dengan foton dan efek fotoelektrik. Akhir kata Bapak aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.